Selamat sore, shalom. Sebelumnya di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Widyo Ryan, program studi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PHP dan mulai dari PHP tutorial yaitu PHP sintaks sampai PHP array. Di sini saya akan mulai dengan PHP sintaks. Untuk PHP sintaks di sini saya akan belajar tentang basic PHP sintaks atau sintaks PHP dasar. Ini skrip PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Skrip PHP dimulai dengan tanda buka kurung siku tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya buka kurung siku tutup. Di sini ada sedikit dia punya sintaks untuk PHP, skrip PHP. Terus di sini the default file extension for PHP file is .php. Itu ekstensi file default untuk file PHP adalah .php. Terus di bawah ini kami memiliki contoh file PHP sederhana dengan skrip PHP yang menggunakan fungsi PHP bawaan echo untuk menempatkan teks hello world di halaman web. Di sini ini ada contohnya. Di sini ada echo hello world. Kita bisa lihat di sini untuk melihat tutorialnya, skripnya ya. Di sini kalau untuk echo ini untuk menampilkan sebuah teks, Jadi bisa saja kita di sini mengubah. Di sini bisa hello. Ini kita bisa running. Nah, di sini akan muncul Hello Maluku. Ini kenapa di sini my first PHP page? Karena di sini dia memiliki heading di sini atau judul yaitu my first PHP. Ini juga bisa diganti. Latihan PHP. Nah, ini bisa diubah. Jadi ini adalah contoh skrip awal untuk menggunakan echo untuk memunculkan sebuah teks. Terus kita akan lanjut buat, dan di sini ada catatan PHP statement and with a semicolon _2. Itu maksudnya pernyataan PHP diakhiri dengan koma tutup atau titik koma. Diakhiri dengan titik koma, bukan koma tutup, diakhiri dengan titik koma. Terus berikut di sini ada PHP case sensitivity atau sensitivitas huruf PHP. Dalam PHP kata kunci misalnya if, else, while, dan echo dan lain-lain. Kelas fungsi dan fungsi yang ditentukan, pengguna tidak peka huruf besar atau kecil, kecil. Dalam contoh di bawah ini ketika pernyataan Dima di bawah ini adalah sama dan sah. Ini adalah contohnya. Ini contohnya semua variabel menggunakan huruf besar. Sini menggunakan BR biar ada spasi. Fungsi BR di sini adalah spasi. Kita lanjut. Di sini ada catatan hover all variable name or case sensitive type. Itu namun semua nama variabel PK huruf besar kecil. Jadi walaupun di sini echo mau besar atau echo kecil atau tapi tetap dia PK terhadap ini, jadi munculkan huruf besar kecil. Ada contoh latihan berikut di bawah. Di sini look at the example below. Itu lihatlah contoh di bawah ini, hanya pernyataan pertama yang akan menampilkan nilai, atau di sini ada $color variabel ini karena $color dan $color
color itu beda. Ada di sini huruf besar, sini huruf kecil, ini huruf besar, ini ada huruf kecil dan huruf besar. Diperlakukan sebagai 3 variabel berbeda. Ini ada contohnya juga seperti ini, jadi sama aja. Di sini akan menampilkan ya di sini. Ini akan menampilkan sini bisa menampilkan warna. Ya, setelah kita sudah mempelajari sedikit sintaks, kita lanjut di PHP comments atau komentar PHP. Di sini, a comment in PHP code is a line that is not executed as a party of the program. Itu komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuan adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kodenya. Di sini ada komentar dapat digunakan untuk. Sini bisa let other understand your code. Biarkan orang lain memahami kode Anda. Terus yang kedua ada ingatkan diri Anda tentang apa yang Anda lakukan. Sebagian besar programmer telah mengalami kembali ke pekerjaan mereka sendiri 1 atau 2 tahun kemudian dan harus memikirkan kembali apa yang mereka lakukan. Di sini ada PHP support several ways of commenting. Itu PHP mendukung beberapa cara berkomentar. Sini ada contoh sintaks untuk komentar satu baris. Ini ada sintaks untuk komentar satu baris. Jadi di sini fungsi garis slash 2 ini, fungsi garis slash 2 ini untuk membuat komentar terhadap PHP tersebut. Komentar. Terus kita lanjut contohnya. Di sini juga ada sintaks untuk komentar beberapa baris. Tadi sudah ada di atas juga sintaks untuk beberapa, itu untuk beberapa komentar, dan ini sintaks untuk beberapa baris. Nah, ini ada sintaks untuk beberapa baris. Maaf Adreno. Kita sudah selesai untuk PHP comment. Kita masuk dalam PHP variabel atau variabel PHP. Di sini creating atau declaring PHP variables atau mendeklarasikan variabel PHP. Dalam PHP sebuah variabel dimulai dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabel. Ini contohnya tanda dolar diikuti dengan tanda dolar teks, diikuti dengan hello world, terus tanda dolar x itu sama dengan 5 dan x sama dengan 10,5. Dia sama dengan 10,5. Sini. Dari sini nanti munculkan sini, jadi kita harus menggunakan tanda dolar di depan untuk bisa menampilkan sebuah variabel. Setelah itu, tadi contohnya sudah. Setelah after the execution of the statement above. Itu setelah eksekusi pertanyaan di atas, variabel dolar text akan menyimpan nilai hello world. Variabel dolar x akan menyimpan nilai 5 di sini. Jadi ini contohnya tadi. Untuk variabel text itu akan menyimpan hello world, dan variabel x dolar x akan menyimpan nomor 5 dan dolar y akan menyimpan nilai 10.5. Jadi harus menggunakan titik 2 di belakang. Kalau tidak menggunakan titik 2 maka tidak bisa jalankan. Terus di sini ada catatan pertama. Saat when you assign a text value to a variable, put quotes around the fill. Saat Anda menempatkan nilai teks ke variabel, beri tanda kutip di sekitar nilai. Di sini ada catatan kedua juga. Jadi ini harus ada tanda kutip di setiap ini. Ini harus ada tanda kutip untuk sebuah teks atau sebuah variabel. Ada catatan kedua di sini. Tidak seperti bahasa pemrograman lain, PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Itu dibuat untuk Anda pertama kali. Kita masuk di PHP data type atau tipe PHP data. Tipe data PHP. Variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. Di sini ada PHP mendukung tipe data berikut atau PHP support the following data type.
ada string atau rangkaian, ada integer atau bilangan bulat, ada float dalam kurung, floating point numbers, sampai also called double atau nomor floating point juga disebut ganda. Terus di sini ada boolean atau boolean, ya di sini ada boolean. Terus di sini ada array atau himpunan, di sini ada objek, di sini ada batal null atau batal, di sini ada resource atau sumber. Kita lanjut di PHP string. A string is a sequence of characters like hello world. Itu string adalah urutan karakter seperti hello dunia. A string can be any text inside quotes. You can use singular or double quotes. Atau string dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Di sini kita bisa menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip dua, dan bisa menggunakan tanda kutip ganda. PHP integer, kita lanjut PHP integer atau PHP bilangan bulat. Sini an integer that type is a non-decimal number between. Itu tipe data integer adalah angka non desimal antara minus 2, 147, 483.648 dan 2.147.483,647. Rules for integers atau aturan bilangan bulat. Sini ada 4 aturan bilangan bulat. Di sini yang pertama, sebuah bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Sedangkan yang kedua, bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Yang ketiga, bilangan bulat bisa positif atau negatif. Yang keempat, bilangan bulat dapat ditentukan dalam desimal basis 10, heksadesimal basis 16, okta basis 8, atau biner basis 2 notasi. Dalam contoh berikut, $x adalah bilangan bulat. Fungsi PHP var _dum dalam kurung mengembalikan tipe dan nilai data. Jadi ini kita bisa lihat contoh. Nah, ini untuk bisa mengembalikan tipe data. Jadi di sini $x sama dengan 5.985. var dum $x itu maunya di sini dia bisa menampilkan tipe data integer atau bilangan bulat 5985. Nah, kita lanjut di PHP string. Di sini kita akan maju terus di PHP string. Sini PHP string function atau fungsi strip PHP. Dalam bab ini kita akan melihat beberapa fungsi umum digunakan untuk manipulasi string. Sini string dalam kurung return the length of a string. Itu string dalam kurung mengembalikan panjang string. Di PHP atau fungsi PHP string mengembalikan panjang string. Di sini ada contohnya. Jadi di sini untuk string itu kembalikan panjang string hello dunia. Jadi di sini kan ketik hello dunia word, jadi maka di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita bisa di sini ganti contoh di sini hello dunia word, hello Terani. Nah, di sini akan menjadi 14 karena dia memunculkan itu, dia mengembalikan panjang string. Terus kita lanjut str word count atau count word in a string. Str word count dalam kurung menghitung kata dalam sebuah string. Menghitung kata dalam sebuah string. Ini ada contohnya di bawah ini. Contohnya kembalikan panjang string hello dunia. Terus ada stref reverse a string. Ini. Jadi ini nih dia menghitung jumlah kata yang ada dalam script. Jadi hello dunia ada berapa kata.
Terus jenis stripe itu mengembalikan string, atau fungsi PHP stripe mengembalikan string. Ini di sini dia kembalikan string hello dunia. Kita bisa lihat contoh. Nah, di sini dia membalikan huruf, tidak jadi huruf, menjadi terbalik. Ya kalau memakai stripe. Ini contohnya. Ini ada berikut di bawah, stroke search for text with and string, terus replace text with and string, itu complete PHP is to reference. Nah, ini selanjutnya di bawah. Nah, setelah itu kita lanjut di PHP numbers. Sini PHP numbers atau nomor PHP. Dalam bab ini kita akan melihat secara mendalam integer, float, dan number string. PHP numbers atau nomor PHP. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang PHP adalah ia menyediakan konversi tipe data otomatis. Sini ada nomor PHP, atau ini ada PHP integer atau PHP bilangan bulat 25656 minus 256,10 358, minus 1799567 all integer. Itu semuanya ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan tanpa bagian desimal. Ini ada catatan penting. Hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah meskipun 4 kali 2,5 adalah 10, hasilnya disimpan sebagai float karena salah satu operan adalah float 2,5. Ini kita lanjut, ini ada contohnya. Periksa apakah jenis variabel adalah bilangan bulat. Kita periksa contohnya di sini. Nah, bold true, bold false itu benar dan salah. Jadi di sini kalau kita di sini bold true itu di sini benar, ini bilangan bulat. Kalau di sini bold false itu berarti yang kedua, yang $x sama dengan 59,85 itu bukan bilangan bulat karena ada tanda titiknya. Ya, kita lanjut di PHP Math. Lanjut PHP Math atau PHP matematika. PHP memiliki seperangkat fungsi matematika yang memungkinkan Anda untuk melakukan tugas matematika pada angka. Sini ada dp dalam kurung function to return the value of p. Itu fungsi mengembalikan nilai p. Ini contohnya echo returns. Ini ada scriptnya. PHP min and max function. Fungsi min dalam kurung dan fungsi max dalam kurung dapat digunakan untuk menemukan nilai terendah atau tertinggi dalam daftar argumen. Di sini contoh. Lihat contoh. Jadi di sini dia dapat menentukan di sini nilai tertinggi 200 min 200 dan nilai terendah 150 karena nolnya tidak terhitung. Nah, di sini ada PHP EBS function, terus ada PHP squared function, ada contohnya contoh scriptnya. Kita lanjut PHP round function, ada contoh scriptnya juga. Ada random numbers, contoh scriptnya ini. Terus di sini ini untuk to get more control of the random number. Itu untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas nomor acak. Anda dapat menambahkan parameter min dan max optional untuk menentukan bilangan bulat terendah dan bilangan bulat tertinggi yang akan dikembalikan. Misalnya, sini ada misalnya, for example, jika Anda menginginkan bilangan bulat acak antara 10 dan 100 inklusif, gunakan range 10,100. Di sini ada contohnya. Nah, ini. Jadi jika kita mau menginginkan bilangan bulat acak antara 10 dan 100, jadi dia akan acak sendiri di sini. Jadi keluarnya 97. Terus kita lanjut di berikut PHP contains. Atau konstanta PHP. Konstanta PHP variabel kecuali bahwa begitu mereka didefinisikan, mereka tidak akan dibuat atau tidak ditentukan.
Sini konstan PHP. Konstan adalah mengidentifikasi nama. Ini untuk nilai sederhana, nilai tidak dapat diubah selama script. Ada catatan di sini, tidak seperti variabel konstan secara otomatis bersifat global di seluruh script. Ini ada sintaks untuk PHP konstannya. Ini ada contohnya, ada beberapa contoh. Terus ini ada PHP konstan array. Nanti kita lanjut di konstan PHP array di bawah. Jadi kita masuk di PHP operator. PHP operator. Ini operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Ada beberapa PHP bagian operator dalam kelompok berikut. Ada operator aritmatika, operator penugasan, ada operator perbandingan, ada operator kenaikan atau penurunan, ada operator logika, operator string, operator lirik, dan operator penguasaan bersyarat. Ini ada beberapa artikel-artikel atau beberapa operator aritmatika pada PHP yang digunakan dengan nilai numerik. Ada ini juga, ada banyak ini ya. Dan kita langsung lanjut saja di PHP ini. Terus ada PHP comparison operators. Ini ada PHP instrument dan instrument operators. Ada PHP logika operators. Sudah ada banyak. Terus ada PHP string operators dan PHP array operators. PHP combination assign operator, terus PHP accesses dan test yourself with accesses. Ini sudah. Kita lanjut saja langsung di PHP if else else. Jadi di sini if statement atau if pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika kondisi itu benar atau true. If else statement itu if else pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. Terus if else dan else itu pernyataannya mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Terus ada di sini juga ada switch statement atau switch pernyataan memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Ini ada PHP if statement. Ini sintaksnya. Di sini ada contohnya, output have a good day if the current time hour is less than 20. PHP if else statement ada sintaksnya juga di sini. Ada contohnya outputnya. Contoh keluarannya. PHP if the else statement juga ada sintaksnya juga di sini. Ada contoh juga ya. Dari sini ada PHP the switch statement. Kita lanjut saja di PHP switch. The switch statement is used to perform different action based of different condition. The switch pernyataan digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Ini ada sintaks dari switch statement. Sintaksnya, nah beberapa sintaks. Ini bisa langsung di copy aja terus masuk di pemrograman atau masuk di notepad juga bisa. Ini ada contohnya juga di bawah sini. Di sini dia menyatakan begini cara kerjanya. Pertama itu kita memiliki satu ekspresi n dan sebagainya berikut. Nah, ini ada contohnya juga. Contohnya. Kita masuk di PHP loops. Untuk jaringan. Nah, sini PHP loop. Dalam bab-bab berikut Anda akan mempelajari cara mengulang kode dengan menggunakan loop di PHP loop.
Seringkali ketika Anda menulis kode, Anda ingin blok kode yang sama dijalankan berulang-ulang beberapa kali. Jadi alih-alih menambahkan beberapa baris kode yang hampir sama dalam script, kita dapat menggunakan loop. Ini loop are used to execute the same block of code again and again. Dari sini loop dapat digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Di sini di PHP kami memiliki jenis loop berikut. Sini ada while, ada do while, ada for, ada for each. Itu loop di sini while itu loop memulai blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Terus untuk do while loop melakukan blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Terus ada for, ini loop melalui blok kode beberapa kali. Terus ada for, itu loop melalui blok kode untuk setiap elemen array. Kita lanjut di PHP function. Sini ada fungsi lawan PHP atau PHP Broad Introduction. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi yang ditentukan PHP, sini ada beberapa fungsinya, ada 1, 2, 3. Sini ada sintaks buat fungsi buat penggunaan PHP, ada sintaksnya. Dan sini ada catatan, nama fungsi harus dimulai dengan huruf atau gaya garis bawah. Nama fungsi tidak pakai PK huruf besar, tidak PK huruf besar atau kecil. Ini tipsnya, di sini ada beri nama fungsi yang mencerminkan fungsi-fungsi tersebut. Ya, contohnya juga di bawah. Untuk PHP argumen, function argumen atau argumen fungsi PHP, informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen-argumen sama seperti variabel. Contoh berikut memiliki fungsi sebagai satu argumen, same dot name. Langsung kita masuk saja di PHP array. Di sini PHP array ada memiliki 3, 2, 4. Memiliki 4 macam. Ada index array, ada associative array, ada multidimensional array, dan ada sorting arrays. Ini ada contohnya. Ada beberapa contoh. Ini ada contoh. Di sini ada array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel fungsi, variabel tunggal. Apa itu array? What is an array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika Anda memiliki daftar item atau daftar nama mobil, daftar item atau daftar nama mobil, misalnya menyimpan mobil dalam variabel tunggal, dapat terlihat seperti ini. Jadi ini ada mobil pertama ada Volvo, jenis Volvo, ada mobil kedua jenis BMW, dan mobil ketiga jenis Toyota. Namun bagaimana jika Anda meneruskan mobil dan dapat menemukan yang spesifik? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki 3 mobil tetapi 300? Array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama dan dapat mengakses nilai dengan menunjukkan ke nomor indeks. Buat array di PHP, ini ada sintaks arraynya. Ini ada in PHP, atau dalam PHP ada 3 jenis array. Ada indexed array, ada associative array, ada multidimensional array. Ini ada contohnya. Ada dapatkan panjang array fungsi count, ada contohnya Volvo, BMW, dan Toyota. Sini ada complete PHP array, reference PHP. Nah ini, jadi ini. Terus kita masuk di index array. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas tadi semuanya.
Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada sedikit kurang atau kesalahan yang saya buat, saya minta maaf karena saya memiliki banyak kekurangan. Karena di sini juga saya bahasa Inggrisnya kurang baik, jadi mungkin ada kata-kata yang membingungkan, ada penjelasan yang kurang tepat, saya minta maaf. Dan kali saya akan membuat yang lebih bagus dari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Untuk soal nomor 2 nanti di video berikutnya.